ini kita mau membahas kasus yang kemarin dok, yang minggu lalu, yang Nona Siti 13 tahun. Beliau adalah murid SMP kelas 1. Jadi saya back ke belakang dulu ya dok. Jadi umur 11 tahun itu sekitar 2022 payudara mulai tumbuh. Lalu rambut pubis itu tumbuh waktu saat usia 12 tahun. Dan 1 tahun belakangan ini beliau merasakan nyeri siklik khususnya di pertengahan bulan sekitar tanggal 17-18, dan semakin ke sini semakin nyeri sampai tidak mampu sekolah. Tidak ada keluhan BAK dan nyeri saat BAB juga ada. Lalu pasien Agustus 2023 dibawa orang tuanya berobat di Rumah Sakit Pelni, dikatakan tidak ada jalan untuk darah haid keluar dan disarankan operasi. Saat itu operasi, jadi pasien itu sudah dibius dok waktu itu, tapi tidak jadi karena keterbatasan alat. Betul. Jadi orang tuanya menyatakan seperti itu. Jadi udah dibius tapi nggak jadi karena alatnya nggak ada, jadi dirujuk ke RSCM. Nah, jadi September 2023 pasien baru datang ke poli. Kira-kira analisisnya kenapa? Apa dok? Gini. Ada pasien dengan diagnosis obstructive congenital anomaly, Yep. sudah on narkos, nggak jadi. Kira-kira apa? Diagnosanya salah diagnosis pasti. Mungkin dipikirnya hanya Kira-kira human kenapa? Ini doang. Tahu-taunya bukan. Tahu-taunya begitu kok nggak nembus. Underestimate. Dia sangka ini Himen himenopaural, corporata. iya kan? Dia pikir gampang dia eksisi, padahal pas dilihat jalannya nggak ada. Itu hati-hati ya. Ini Berarti waktu itu nggak periksa kali dia. inspeksi Iya, vulva. Iya. Iya, langsung main-main. Pas itu belah kok begini. Kaget ya. ya, artinya kita selalu lesson learn dari kesalahan orang ya. Artinya jangan sampai kita melakukan hal yang sama lagi. Lalu pasien baru datang ke poliuroginekologi RSCM September 2023 dok, dikatakan agenesis vagina, dan pada saat itu direncanakan neovagina amniograf dan sampai dengan laparotomi salpingostomi sampai dengan sapingectomy. Nanti detail saya cerita di belakangnya dok. Jadi pasien ini anak tunggal, ibu pasien tidak ada kelainan dengan haidnya. Lalu ini pemeriksaan fisik, pasien tingginya 152 cm dengan berat badannya 40 kg. Kalau berdasarkan stature pada anak-anak, tingginya masih di persentil paling bawah dok, jadi bukan stature yang tinggi, dan beratnya juga di bawah 50%. Jadi ya, dan ini beras pahatnya dok tangannya. Maaf dok, saya dari samping karena pasiennya belum mobilisasi sih, belum berdiri. Memang bagus dari samping karena kenapa kita bagus tiduran dari dong samping? maksudku. Iya. Cuman ini sudutnya masih agak terlampau atas. Iya, Kita harus jadi harus sejarah. di sini ya? Iya. Kenapa kita mau lihat apa dulu? Mau lihat Ada yang diputar ya sebetulnya. Kan udah tak putar. Dashboard mah dari sini udah kelihatan. Apa yang mau dilihat lagi? itunya, Areola. putingnya. Puting. Ya areolanya kenapa? Apa yang harus dilihat? Widen. Bukan widennya apa? Belum meninggi, belum terpisah dari Dia bongkahannya. apakah sudah lebih tinggi dari Kulitnya. kulitnya? Itu yang paling penting. Itu yang membedakan. M2, M3. Ya M3. M2. Ya. Cuma ini putingnya belum terlalu menonjol ya, makanya kita belum. M2 ya dok, jadi Oh no, M3 udah M3. tiga. Karena areolanya kalau saya lihat ini udah lebih tinggi dari kulitnya. Oh. Ya. Nah, jadi biasanya itu bisa kita lihat juga udah ada kelenjar Montgomery, terus areolanya sudah widen dan kemudian dia sudah uplifted dibandingkan dengan skinnya. Jadi ini udah jelas M3. Oke. Rambut pubis ada. Bentar, dok. Dicukur dok. Dicukur dok, jadi Karena saya nggak operasi. mau. Oh, kasih. Sorry ya, gua makan sendiri. Nggak mau jalan. Stuck. Stuck. BMI berapa? Kurus berapa ya? 152. Kenapa saya tanya BMI? 40 kilo di 1,2 kilo.
estrogen. Kenapa saya tanya BMI? BMI-nya 17,3. Analisis? Malnutrisi menyebabkan apa? Penurunan leptin yang akan mempengaruhi posalitas GN. Yang mana, sorry? Penurunan leptin dok, yang akan mempengaruhi posalitas. Penurunan leptin Ya. pada kasus ini. Kalau leptin turun, konsekuensinya apa? Akan terganggu posalitas generalnya. Loncat. Yuk, BMI-nya untuk estrogen dari perifernya dok. no way. Alif, Leptinnya kan berkaitan dengan OB reseptor di enggak, oh, jelaskan dulu dari Oh, iya. BMI nyambungnya gimana? dari kalau BMI rendah itu kan ada hormon di otot yang mengeluarkan leptin dok. Leptin itu adalah sebuah hormon yang menandakan bahwa kecukupan Keluar dari mana sih? di otot dok. Otot. Adipos, sorry dok. Adipos, cadangan adipos. Emang ada cadangan adipus? Dia yang menandakan bahwa ini kurang atau lebih. Jadi kalau kurang leptinnya rendah, kalau lebih leptinnya tinggi. Kurang atau lebih? Kurang apanya? Kurang adiposnya dok. Kalau misalnya adiposnya kurang, leptinnya tuh rendah. Ya, terus kenapa ini kalau adiposnya kurang? Kenapa? Apa artinya? Jadi Dengan adanya jaringan adipos tisu menandakan storage-nya sudah cukup. storage apa yang cukup? Storage itu kecukupan energi dok, terus? sehingga itu terkait dengan produksi hormon leptin. Jadi kalau misalnya cadangan energi sudah cukup, maka hormon leptin akan diturunkan sehingga tidak ada yang menekan, tidak ada yang berkaitan dengan OB reseptor, sehingga tidak ada yang menekan NPY dok. Jamie, leptin itu nanti kalau cukup di ini dari BMI dulu lah, jangan loncat-loncat. ini bukan BMI nya tapi body fat yang nilai dari body fat itu nanti Gimana? body fat itu yang menunjukkan banyaknya adipose tissue atau adipose tissue-nya itu banyak, maka banyak leptinnya sehingga dia akan memberikan sinyal ke sentral, memberikan sinyal bahwa cadangan leptin itu Cadangan leptin. bukan cadangan adipose tissue di periferi itu masih cukup. Iya, terus. Mandek jangan dihafal, saya udah bilang jangan dihafal. PMI memang betul kayak Jenny bilang, ini sesuatu hal yang kasar untuk menyatakan adipose tissue. Ya, karena kita tahu indeks massa tubuh, massa bisa dikontribut oleh banyak komponen. Tapi at the end of the day kita sebenarnya pengen tahu bagaimana adipose tissue. Kenapa sih ini pengen diketahui? Karena sekali lagi kita berbicara tentang homeostasis energi. Ya, ini yang penting. Apa yang disebut homeostasis energi? Jadi balance antara input dan output. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa glukose
nanti akan dimasukkan ke dalam sel. Siapa yang mengerjakannya? Siapa yang mengerjakannya? Insulin, ya, insulin. Jadi insulin kerja di sini dan kemudian dia akan memicu aktivasi GLUT4 untuk membuka channel untuk masuknya glukosa. Nah, glukosa ini kemudian di bawah pengaruh insulin akan diubah menjadi apa? No, dirupak dong. Kan ini kan akan menuju ke siklus Krebs. Iya kan? Nah, sebagian akan di store dalam bentuk glikogen. Masih banyak lagi maka di store dalam bentuk, nah, gitu kan. Jadi apa yang bisa kita tarik dari keterangan ini bahwa kalau sampai adipose tissue ini cukup, maka basicnya pasti cukup. Iya kan? Basicnya cukup. Artinya kalau di dalam akun kamu uangnya banyak, ya udah pasti dapur kamu udah ngefull, ya, mobil udah jalan, anak-anak udah sekolah, ya. Tapi akun kamu kalau dibuka buset banyak banget, artinya kamu tuh udah berlebihan, udah kaya raya, misalnya, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kecukupan energi sangat penting dalam menginisiasi proses pubertas. Nah, gimana ininya? Nah, adipose tissue ini akan melepaskan leptin. Dan leptin ini bekerja di obi-reseptor. Harus kerja di obi-reseptor dulu. Nah, dia mengendalikan apa? Adipose tissue kalau melepaskan leptin maka akan ditangkap oleh otak sebagai informasi apakah saya sudah cukup makan atau belum. Kalau lemaknya sudah cukup maka leptinnya akan naik dan kemudian menyampaikan ke otak bahwa ini energi udah cukup, you should stop eating. Artinya akan muncul rasa satiety atau rasa kenyang. Gimana caranya? Maka dia harus menghambat apa yang disebut sebagai neuropeptide Y. Karena neuropeptide Y ini akan mengendalikan rasa ingin makan. Kalau energinya cukup maka NPY-nya harus ditekan. Otherwise, NPY akan memicu rangsang nafsu makan. Nah, apa hubungannya pubertas dengan ini? Nah, hubungannya adalah karena NPY ini kerjanya menghambat GnRH. Jadi kalau misalnya dia dihambat maka rilis GnRH akan jalan. Ya, tapi kalau dia kurang maka coba kita lihat skenario-nya kalau adipose tissue kurang, maka leptin akan rendah. Kalau leptinnya rendah maka tidak ada yang menghambat NPY. NPY akan naik, maka dia akan menghambat GnRH. Jadi orang endokrin terbiasa kalau memahami sebuah proses tuh harus link seperti ini. Makanya saya bilang biasakan kalau menjelaskan sebuah proses itu jangan loncat-loncat. Ya, kenapa? Karena ada sebuah kondisi yang disebut sebagai obesity. Coba lihat orang yang obes, emangnya jaringan adiposnya kurang? Cukup, bahkan berlebihan. Leptinnya gimana kira-kira? Tinggi Bang. Tinggi. Tapi coba lihat orang yang obes kalau makan lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Lebih banyak. Kenapa kok bisa gitu? Itu terjadi lingkaran setan. Ya, udah adipose tisunya banyak, tapi makan nggak kurang. Padahal kalau kita lihat proses ini, it's supposed to be under control, kan? Ini dianggap sebagai feedback. Feedbacknya sudah menyatakan, "Oi, udah kebanyakan ini." Tapi kok nggak jalan? Kenapa? Karena ininya nggak kerja. Ada resistensi pada interaksi antara leptin dengan obi reseptor. Nah,
Ini yang menyebabkan mekanisme regulasi ini nggak jalan. Nah, kalian bisa lihat pada kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk mengendalikan ini. Makanya sekarang kalau kita lihat apa namanya sekarang gastrik bariatrik surgery itu menjadi sebuah apa istilahnya the last resort untuk penanganan kasus-kasus kelebihan berat badan ya setelah medical treatment tidak respon. Ya. Jadi artinya disinilah kata kuncinya. Ya. Nah tentu kalau GnRH-nya jalan ya tentu kita bicara tentang gonadotropin, kita bicara tentang ovary, ya, kita bicara tentang estradiol. Nah ini yang akan memicu pubertas tentunya. Nah jadi dalam hal ini kenapa saya tanya BMI-nya karena saya pengen tahu apakah memang pasien ini kalau kita lihat tahapan-tahapan pubertasnya memang sudah jelas. Ya ada laki ya tadi cuma tinggi badannya masih under ya tapi kita harus lihat juga potential body height orang tuanya. ya dari pengukuran tinggi badan orang tuanya makanya disebut potential ya ada rumusnya. Terus kemudian kalau lihat adrenarki rambut kumisnya Cukup. ya tapi kan kita bisa lihat rambutnya ada nggak kelihatan juga Cukurnya habis ya. Iya. tapi ini juga masih scars kayaknya saya yakin masih scars sih paling masih P2 paling. Oke. Ya terus jadi ini BMI 16 karena saya kan udah cerita sama kalian ya ada pasien datang ke saya pergi ke Obgyn selalu dibilang PCOS pergi lagi ke Obgyn PCOS pergi lagi ke Obgyn PCOS nah, dan dia baca tentang PCOS nah, makanya dia aneh karena dia membacanya mungkin kebetulan PCOS itu selalu dikaitkan dengan excessive body weight. Nah dia bingung, secara dia lean, makanya dia tanya, kok saya didiagnosis PCOS terus? Ya, sementara saya lean, udah dicek semuanya, insulin resistant nggak ada sama sekali. FSA LH juga ya biasalah siklus anovulasi pasti LH FSA rasio di atas 1. Tapi dia selalu bertanya kenapa kok saya didiagnosis PCOS terus. Dan kemudian dia selalu hanya diberikan progestin. Nanti selesai diberikan progestin beberapa bulan reguler, habis itu mandek lagi dan terjadi abnormal bleeding. Nah, yang saya udah sempat share sih sama beberapa orang. Yang saya lihat memang pasien itu lean. Terus saya tanya simple question aja. How much is your BMI? Berapa? Hanya 16. Umur udah 24. BMI 16 yang bener aja. Ya, hal-hal yang nah, kalau BMI 16 kan kalian bisa lihat kan apa hubungannya kan? Adipose tissue pasti sangat rendah, leptin menjadi sangat rendah, maka NPY akan naik. NPY naik gangguan pada GnRH ya dari itu yang nggak pernah progestin aja kasih terus progestin nggak mencoba mencari kausa primer. Memang saya selalu bilang pada kasus secondary amenorrhea nggak semua kausa itu bisa didefine ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya gimana. Pada status ginekologis dong, uroretralnya tenang tanpa struktur labia mayora dan minor, tapi tidak tampak struktur himen itu pada inspeksi dan dilakukan rectal touche teraba massa kistik 2 cm dari anal kanal ukuran 8x6 uterus teraba setinggi 2 jari atas simfisis
masa adnexnya sudah dievaluasi, mukosa ani licin, penuh sphincter ani baik. Pada Udah bensin? ada apa dok? Gambar USG. Ada pada 3 Desember. Oh sorry, ini yang 24 November sebenarnya. Ini tampak hematokolpos, ukurannya 11 cm kali Ini 8 vagina cm. ya? Transrektal dok. Enggak, Nah, Oh iya vagina. vagina ini maksudnya. hematokolpos. Iya. Jadi Strukturnya di vagina. uterusnya yang mana? Terusnya di atas Di sana atas dok. sana. Iya. Jadi kalau saya tanya sama mereka dok, jadi sepertiga distal vaginanya yang tidak terformasi dok dalam operasinya. Jadi 2/3 atas tuh masih ada, rahimnya normal. Jadi ini di vagina, itu bagian sebelah sana bagian rahimnya. Nah, ini Lalu uterusnya. iya, ini hematometra. Ini uterusnya dok. Ini massa hematometranya, ukurannya 6x7. Lalu di sisi sebelah kiri tampak hematosalping ukuran 6 kali 5 cm. Lalu ini tampak ini yang kemarin dilaporin Mbak Sita dok. Jadi mereka di awal menemukan adanya massa di ovarium kanan, dikatakan endometriosis ovarium kanan dengan ukuran 3 cm. Lalu ini hematosalping juga di sisi sebelah kanan. Jadi kalau ini tapi per abdomen ya dok? Oh, Jadi- enggak rektal. Enggak, per abdomen mereka. Ini yang Ovarium kiri? ovarium kirinya ini, Nah, ini. sebentar bukan itu folikel. Enggak ada kalau yang ini. Enggak ada gambarnya dok kalau yang di Ya, poli sayang adanya. sekali ya, karena gini, mereka harusnya, ini kan rumah sakit tipe A ya. Nanti kita melakukan prosedur ini dengan sangat komprehensif ya, karena kita bisa lihat bahwa ini adalah yang age woman. Ya, sekali lagi concern kita terkait dengan hal ini adalah apa? Preserve future fertility. Itu selalu harus bear in mind. Ya, kalau berhadapan dengan kasus-kasus yang age, selalu berpikir tentang how to preserve future fertility. Ya, itulah makanya kenapa Profesor Tolandi membedakan antara gynae surgeon dengan reproductive surgeon. Ya. Reproductive surgeon nggak mikir hanya sekedar mengatasi masalah, tapi masalah ini diatasi untuk tujuan apa? Iya, untuk tujuan fertility. Ya. Makanya beliau selalu mencontohkan seperti menghadapi kasus multiple uterine fibroid. Kalau seorang gynae surgeon itu pengennya diangkat semua, terus kemudian dijejer di kain, terus difoto, terus di-share di IG. Ya, itu sih yang sekarang terjadi. Tapi kalau misalnya seorang reproductive surgeon, kalau dia lihat gila ada berapa? Hampir 15 mioma atau mungkin 20 mioma. Padahal evidence base menyatakan berapa jumlah mioma yang maksimal boleh diambil? 6, 5, 6. Jadi sama kayak orang apa menjajarkan kembar 5 ya di IG ya. Nah itu bedanya antara seorang IVF yang reproductive endocrinologist sama yang cuma ngerjain IVF. Jadi ya malu lah, kembar 5 dijajar, di foto, di share di IG yang benar aja. Malu. Nah sekarang kita juga harus meningkatkan rasa malu. Ngapain ngejajar mioma sampai 30 mioma? Ini pasien mau ngapain emang? Itu kan tata laksana konservatif kan. Nah, apa tujuan tata laksana konservatif itu? Sebenarnya kan harusnya fertility menjadi tujuan. Nah itu makanya Prof Togas mengingatkan kita semua bahwa ya put yourself on the right place. Kalau kamu mengaku kamu sebagai seorang reproductive endocrinologist ya behave like one ya, bukan jadi kayak
gynae surgeon atau ya gynae apalah ya. Nah sama seperti ini saya melihat nih kita belum memiliki sebuah kesamaan pandangan ya dalam men-treat adolescent ya. Banyak hal-hal yang tidak diekspos. Ini kan sebenarnya apa susahnya untuk mengkonsulkan kepada kita. Kita toh nggak ada intention untuk mau ngutak-ngatik hematopulpos dan hematometranya. Cuma nanti kalau ada tindakan, saya akan ngomong sih sama orang urologin, kalau ada hal-hal kayak gini tolong ini di Masukkan dulu. ya at least kita work out together gitu loh. Jadi memperlihatkan bagaimana orang tuh nggak percuma datang ke RSCM ya. Jadi ada added value-nya, dan mudah-mudahan nanti kalau kalian kembali ke tempat kerja kalian masing-masing, kalian juga harus membuat semacam kolaboratif teamwork ya. Kalau misalnya pada kasus-kasus seperti ini, saya bukan bilang bahwa RSCM the best for all, tapi saya pikir yang lain juga bisa mampu melakukan seperti ini sepanjang kita memahami semuanya. Oke, terus Jadi dok, pasien direncanakan operasi itu sudah lama dok, dari bulan September karena ini dia jadi ada kisah endometrium bilateral kan? satu dok, kanan. Enggak. Jadi di Ini pre-op diagnosis. pre-opnya satu dok, hanya Oh, satu itu sisi ada tulisannya? di kanan dok. Coba deh balik. Enggak, yang interpretasi USG tadi. Kanan dok, kanan saja yang itu dok. Mhm. Jadi yang di polinya kanan, Mhm. kirinya tuh normal dok. Tapi pada saatnya kan dia nggak dapat codingannya, nggak di ACC dok, Yeah. jadi lewat IGD lah. Tapi Oh. memang pada saat itu 22 November ya dok. Jadi ini yang baru. Itu tadi yang poli, ini yang baru. Jadi ada pada 22 November dia ada nyeri hebat, fasenya 67, dan kebetulan memang kayak jatuh di masa haidnya dia kan dok. Dan ini USG-nya di IGD dilakukannya. Jadi masa hematokoposnya tadi kan 9 cm jadi 11 cm dok. Terus hematometranya juga membesar, hematokopos membesar, hidrosalpingnya juga membesar. Terus ditemukan ada masa justru yang sekarang yang kiri yang lebih besar, masa kistanya. Ya, ini ada USG-nya nggak? Ada, dok. Yang kista kanan, kista kirinya kayak Ada. gimana? Ini hematokopos hematometra. Mhm. Ini kiri nih. Mhm. Dia di kiri masa kistanya Ini jauh lebih bagus. Betul Ini ya, dok. USG-nya. Betul. Di Kiara ini dok. Nah terus ini yang, nah ini dia tuh bilangnya apakah ini yang dia bilang, karena kan nggak ada keterangannya dok. Apakah ini kan kanan, tapi sebenarnya strukturnya kan seperti Ini ovarium. ovarium dok. iya. Jadi bukan Hidrosalping. hidrosalping. Hmm. Jadi ini seperti ovarium yang sebenarnya apakah ini yang dikatakan kista oleh mereka? Kalau yang tadi yang hidrosalping Yang tadi ini mbak. kan iya. Ya, ternyata kan begitu dioperasi yang Oh kiri. iya, ya. itu soalnya bulat. Iya. Tumbang. Nah ini sebenarnya hematosalping yang ini jelas sih, ini kan ada sekatnya di sini. Oke. Terus? Ini hidrosalping kiri nih, ini kelihatan nih, ini juga sekat juga di sini. Masanya. Lumayan besar loh, 4 cm hidrosalpingnya. Nah ini mereka mengevaluasi ginjal dong untuk melihat apakah ginjalnya agenesis atau tidak. Jadi ginjalnya ternyata dua-duanya itu normal. Nanti Ya. ada. Dan rencananya saat itu adalah neovagina amniograf dan laparotomi salpingostomi sampai dengan trabeotomi. Saat itu Mereka nggak ada ngomong-ngomong kistektomi itu padahal. enggak dong. Ya, Iya. nggak ada ngomong-ngomong kistektomi. Iya. Dalam hal ini seharusnya mereka mulai melihat apakah kistektomi menjadi bagian dari treatment atau enggak pada kasus ini sebenarnya. Nah sebenarnya apa yang akan menentukan kira-kira menurut kalian? Kan mereka ada pre-op diagnosis bilateral endometrium 13 years old. Nah mereka sama sekali nggak ada ngomong sama sekali tentang sistektomi. Ini kayak out of the blue, tiba-tiba dia lihat ada barang itu terus tiba-tiba kistektomi. Nah ini menurut saya nggak bijak. Harusnya ini dibicarakan, didiskusikan pre-op. Ya nggak boleh kita meminimalisir hal-hal yang
unanticipated. Ini kan udah menggunakan alat diagnostik yang cukup baik dan sudah teridentifikasi ada bilateral endometrioma. Nah, kalau kalian yang menemukan kasus ini, misalnya kalian diajak kolaborasi sama orang urologin atau kalian dikonsul sama orang urologin, apa suggestionnya? Apa suggestionnya? Kalau ini dok, saya kan bilang dulu sama orang tuanya dok bahwa kita menghadapi endometriosis yang memang karena outflow tract yang bermasalah. Jadi masalah pertama benerin outflow tract, keluarin dulu masanya dan kita evaluasi intraop. Apabila memang ditemukan kista yang besar, sarannya sebenarnya reduksi dok. Jadi di suction, reduksi sampai dengan kistektomi apabila diperlukan. Tapi sebisa mungkin dipreservasi dok, karena AMH-nya juga hanya 2,14 di awal. Ya. Satu, terus yang Ya kedua, artinya harusnya Cynthia lebih sistematis bilangnya bahwa saya sebelum memutuskan sesuatu maka saya harus menilai terlebih dahulu, karena dari USG coba lihat pada ovarium kiri kan saya selalu kasih lihat ke kalian kalau saya mendefine sebuah imaging pada ovarium, saya selalu menyatakan apakah jaringan sehat ovarium ini masih terlihat atau tidak dengan cara saya mendefine-nya sebagai apakah antral follicle count ini masih ada atau enggak. Atau kalau misalnya sudah nggak ada, maka saya bilang bahwa ovarium telah bertransformasi menjadi massa kistik. Kalau saya sampaikan seperti itu artinya saya sudah tidak melihat lagi ada healthy tissue saat itu, karena tidak ada gambaran follicle antral yang teridentifikasi. Nah seharusnya dari sini kita sudah aware bahwa ovarium kiri aja follicle nggak kelihatan, udah nggak kelihatan. And then waktu kita lihat ke right ovary, apa yang kita lihat? sebenarnya ini bukan Iya. follicle dok. Ya itu kan masih ada kemungkinan follicle kan. Tapi kan kalau kita lihat ini kita anggap antral follicle count, maka ini ada indikasi bahwa ini ada tendensi ke arah diminish ovarian reserve, ya. Apalagi ada endometrioma. Apa mekanisme endometrioma dan ovarian reserve? Ada yang bisa menjelaskan? Fitri. Apa dampak keberadaan endometrioma dan ovarian reserve? Kali kayaknya eager untuk ya, yang menekan perkembangan folikel. menekan perkembangan folikel. Oke, Tomo. Kista yang berkembang menekan daerah korteks dan merusak korteksnya. Jadi Direct damage to ovarian tissue. Dan keberadaan dari endometrioma itu sendiri nanti akan secara langsung memperburuk dari ovarian reserve. iya, tadi saya tanya mekanisme. Titik. Keberadaan endometrioma akan menimbulkan reaksi inflamasi dan lepasnya mediator-mediator inflamasi seperti sitokin yang dapat merusak folikel. Kenapa bisa muncul inflamasi? Sebenarnya kalau kalian mendapatkan sebuah endometrioma, apa nama? Apa sih yang terjadi di endometrioma itu sebenarnya? Ya, apa sih yang terjadi? Ada inflamasi terhadap Enggak. Endometrioma ini terjadi kenapa? Karena proses steroid Estrogen, daripada adanya estrogen. Karena ada implan endometrium Duduk di endometrium yang menghasilkan Gimana? implan endometrium yang menghasilkan cairan endometrium yang lama-kelamaan akan memberikan pressure effect ke daerah korteks dan merusak, selain juga karena proses inflamasi karena adanya. Ya, ini kita yang mudah aja. Itu kan kalau kalian buka kista endometrioma kan kalian pasti semua keluar cairan. Nah itu
Mekanisme apa yang menjelaskan itu? Dari teori menstruasi retrograd Iya, itu. coba jelasin Jadi gimana? sel endometrium itu Bagaimana nih ovarium? untuk survive kan itu endometriosis itu merupakan endometrium yang berada ektopik ya Bu. Jadi untuk survive dia akan berusaha membentuk environment yang sama dengan endometrium Itu mau bilang katakanlah ada endometriotic implant di sini. ya. Ya, terus apa yang terjadi? Eh, setiap kali siklus menstruasi kan dia juga akan aktif menstruasi juga sih Dok, Iya, sehingga terus apa ya? Terus kalau aktif menstruasi terus apa yang terjadi? hmm, yang aktif menstruasi berarti Itu. Ya, untuk dia survive dia akan mirip dengan jaringan sekitarnya Dok, jadi pembuluh darahnya akan masuk dan membuat apa sih Dok? Coiling apa sih buat Aduh, jangan dihafal Sumur. makanya. Sally, belum tahu. Jamie, mekanisme terjadinya terbentuknya endometrium. Jo, Dari retrograd menstruasi itu sudah. ya terus. Saya mengajak kalian untuk coba kembali lagi kepada basic knowledge dari endometriosis. Please, karena kalian ini harus menjelaskan pada banyak orang ya. Mungkin kalian nanti akan istilahnya dipanggil, kalian harus menjelaskan kepada orang awam kenapa sih kalau darah menstruasi itu tumpah, kalau nggak perut terus kemudian terjadi endometriosis. Ini harus kalian kuasai betul-betul ya. Saya udah pernah membuat saya pernah mensitasi sebuah kartun yang sangat gampang kita pahami bahwa kalau ada endometriosis atau endometriotic implant, maka awalnya dia hanya dalam bentuk berupa lempengan fragmen dari lapisan endometrium. Dan apa yang terjadi apabila dia tumpah ke sebuah daerah yang asing? Dikatakan secara teoritik bahwa lapisan endometrium itu ujung-ujungnya, karena ini dia dalam bentuk fragmen, maka originally dia kan menjadi satu ini yang besar. Endometrium itu kan nyambung satu demi satu, bukan dalam bentuk fragmented yang kemudian disambung-sambung kayak gitu kan enggak. Nah, karena dia ini berasal dari sebuah jaringan yang besar, maka ujung-ujung dari jaringan ini agak confused, kok saya nggak ada sambungannya, kok saya nggak ada sambungannya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka inilah yang kita kenal sebagai curling. Maka dia akan mulai terjadi apa curling itu? Pokoknya ngerti lah ya, istilahnya seperti itu. Dan kalau ini terjadi makin advance, maka terjadi apa yang disebut sebagai vesicle. Inilah kenapa kalian mendapatkan gambaran-gambaran endometriosis yang berbeda-beda pada setiap pasien. Ya, kita lihat ada gambaran endometriosis yang akut seperti apa, artinya bukan akut dalam arti kayak infeksi akut, tapi ini kita bicara tentang timing, dimana endometriosis ini masih baru-baru. Ya, biasa kita akan dapat clear vesicle. Masih ingat nggak? Clear vesicle. Nah, ini menggambarkan bahwa telah terjadi vesicle. Ya, lalu kemudian dengan pengaruh hormonal selain survive, maka yang terjadi apa? Microbleeding. Terjadi microbleeding. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya reaksi
inflamasi karena adanya microbleeding. Ya. Dan kemudian selain itu dia juga akan mengundang vaskuler, dan kalau vaskuler datang ke sana pasti diikuti dengan nerve fiber. Selalu, ya, selalu. Nah, jadi bayangkan kalau ini kemudian terjadi di permukaan korteks dari ovarium, apa yang terjadi? Maka terjadi microbleeding, dan karena lama-lama dia makin besar, ya, dia makin besar, maka dia berat kan, maka dia akan masuk ke bawah. Makanya coba kalian lihat struktur dari endometrioma. Ini adalah korteks, ya. Kistanya ada di dalam. Yang mendesak masuk ya. Iya. Dia akan masuk ke dalam seperti itu. Meskipun ada lagi teori-teori dari Done yang ada 3 teori, saya cuma ingat satu ini aja. Satu lagi adalah dikatakan pada saat terjadi pasca ovulasi maka di sini terbentuk lubang yang menyebabkan implan endometriosis itu masuk ke lubang yang bekas post ovulasi dan kemudian bercokol di dalam. Tapi ini kalau baru kemudian terjadi bleeding di dalam dan terbentuk kista. Tapi kalau ini dia memang dari atas terus entering ke dalam. Makanya kita bisa lihat kalau kita kupas kista, maka bagian dari jaringan endometrioma itu pasti ada di dalam, ya kan? Di luar, di dalamnya baru adalah lapisan korteks, karena terjadi apa yang disebut sebagai ini inclusion cyst. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah originnya seperti ini. Nah, kemudian berlangsung terus, makanya selalu kan pasien bertanya, ini udah berapa lama sih dok? Ya, kalian bayangkan lah, udah berapa lama? Ya, microbleeding itu paling berapa sih keluarnya? And then kita end up dengan kista yang 4 cm, 5 cm, ya udah berapa lama? Ya udah pasti lama. Makanya kalau sampai orang datang pertama kali dengan sudah ada endometrioma, ya dia mengignore simptom yang ada. Ya, pasti ini terjadi late diagnosis. Ya. Nah, ini yang kalian harus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sekarang kalau ada endometrioma kayak gini, apa ininya? Nah, kembali kepada apa? Fisiologi dari menstruasi. Kalau terjadi fisiologi menstruasi apa? Pada saat terjadi bleeding, maka di situ juga terjadi reaksi inflamasi dan diinvitasinya sel-sel radang. Ya, maka macrophages akan datang ke sini. Ya, akan datang. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Macrophages itu, ya, sel-sel macrophages ini akan mengkonsumsi apa? Sel darah merah. Makanya setelah terjadi fagositosis, maka makrofag ini berisikan hemosiderin, maka ini sering disebut sebagai hemosiderin. Dan macrophages ini sebagai sel radang, dia bukan hanya end up dengan melakukan fagositosis pada sel darah merah, tapi dia juga akan melepaskan apa? Cytokine, ROS, ya, reactive oxygen species. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau ini terlepas, maka maka dia akan mempengaruhi ovarian reserve. Ya. Nah, inilah konsep dasar dalam terapi endometriosis. Kalau kita mau mempertahankan ovarian reserve, ya artinya apa? ROS cytokines ini harus dibuang, bukan air ininya dibuang. Itu ya. Jadi kan artinya gimana ininya mekanismenya?
Jadi kan orang kalau lihat endometrioma kan gatal, ya kan? Harusnya kalau kita lihat seperti ini, maka kita harus tahu bahwa yang harus kita hentikan adalah proses inflamasinya. Ini hanya cairan yang sudah ada di sini, yang sudah keluar, dan ya mau diapain? Yang jelas kita jangan memicu terjadi peradangan. Dan gimana caranya? Jelas endometriosis ini harus dinonaktifkan. Makanya terapi hormonal tetap menjadi sebuah pilihan, karena tentu kalau hormonal terapi ini dilakukan, maka dia akan menginhibisi jaringan endometriosisnya, sehingga ini tentu dia akan menginhibisi terjadinya cytokine reaktif oksigen spesiesnya, ya kan? Sangat make sense gitu. Nah, jadi pada kasus ini yang saya lihat kita masih belum terpadu dalam menangani kasus endometriosis in adolescent. AMH kapan dicek pasien? Pre-op waktu di poli dok. Waktu di poli. Iya. AMH-nya berapa? 2,14. Oke, AMH 2,14 di persentil berapa dari usia 13 tahun? Bentar dok, saya cek. Enggak, lihat aja kan ada itunya kan, ada normogramnya kan. Coba lihat di normogram. Atau mungkin bisa nggak pakai kalkulator? Iko aja. Age to AMH 13 tahun. Kalau 8,6 dok. Persentil Iko. 8,6. Enggak, nilai ininya dok, rata-rata. Kalau pakai kalkulator Iko. Harusnya 8,6 Iya. di usia 13 13 tahun. Nah, kalian bayangkan 8,6 di 13 tahun, AMH udah 2,4. Artinya apa itu? Diminish ovarian reserve. Harusnya diminish ovarian reserve kan? Harusnya. Iya. Nah, seharusnya kalau kita mau berbicara komprehensif, tentu ini ada banyak aspek nih. Kan sekarang kalau kita lihat algoritma dari endometriosis pada young age, mulai ada tambahan arm sejak guidelines endometriosis yang terakhir. Apa itu guidelines? Armnya apa? Arms apa yang muncul pada guidelines penanganan endometriosis yang terakhir? Fertility preservation. Masih nggak enak juga. Jadi kita sekarang harus proaktif, ya. Jadi bukan hanya menawarkan terapi hormonal dan lain sebagainya, tapi seorang reproductive endocrinologist juga harus memiliki alertness terhadap kemungkinan turunnya atau potensi turunnya ovarian reserve. Coba seperti biasa, pasti kalian akan bertanya detail kan, berapa cut off-nya yang menyatakan bahwa kita harus melakukan ini. Nah, kita belum punya tuh, ya, standarnya. Tolong tanyakan pada konsulen-konsulen yang mengkhususkan dirinya pada fertility preservation. Pada persentil berapa dinyatakan bahwa seorang perempuan dapat ditawarkan layanan fertility preservation? Karena saya membaca di situ hanya kalau ini sudah lampu kuning. Lah, yang disebut lampu kuning ini apa maksudnya? Harus diterjemahkan dalam sesuatu yang lebih praktikal. Saat ini kita hanya memiliki instrumen dalam bentuk AMH. Nah, kemudian kita beruntung kita sudah memiliki normogram. Nah, tentu di sini kita harus mencoba untuk membuat sebuah standar di persentil berapa pasien itu harus dinyatakan harus dilakukan pelayanan fertility preservation. Sama kayak fitomaternal, kalau kita lihat normogram dalam
fetal growth chart kan kalau udah dia melenceng di bawah persentil 10 kan kita udah bilang bahwa ini small for gestation, ini pasti ada sesuatu, ya kan? Nah ini juga kita harusnya di reproductive endocrinologist juga harusnya mulai ini. Jadi nanti kalau kalian nanti diskusi dengan konsulen-konsulen di bidang fertility preservation, coba tolong bikinkan setup alertness berapa sebenarnya, atau mungkin kalian kalau mau coba cari-cari apakah di negara lain sudah punya sebuah rekomendasi terkait dengan berapa persentil yang harus kita follow untuk menyampaikan pada pasien. Karena ini nanti tentu kita berbicara tentang how to do di fertility preservation kan. Kemarin gimana? Dr. Kemal sudah menyampaikan apa yang sudah kalian dengar waktu kuliah terakhir terkait dengan konsep fertility preservation. Konsepnya apa? Basicnya apa? Saya nggak tanya metodnya, saya hanya tanya basic yang di preserve itu apa? Site-nya tuh. Terus ada juga korteksnya, tapi belum pernah ada percobaan untuk mereimplantasi. Saya cuma tanya konsepnya. Kalian belajar jadi guru. Jadi guru tuh kalau ngomong tuh sistematis dan clear, ya. Apa konsepnya? Karena murid selalu pengen tahu konsepnya. Gampang sebenarnya, kalian nggak usah hafal. Kalau melakukan preservasi cuma 3 konsep. Kita mempreservasi sudah dalam bentuk embrio, kita mempreservasi dalam bentuk gamet, atau kita mempreservasi dalam bentuk organ. Cuma 3 itu aja, ya kan? Gamet, organ. Jadi nggak usah dihafal karena kita udah ngerti. Karena kalau kita bicara organ, artinya memang itu sumber dari gamet, gudangnya oocyte atau follicle, ya. Jadi artinya kamu mau mempreserve gudangnya, kamu mempreserve isinya, atau kamu mempreserve hasilnya. Ya, jadi sesuatu yang sebenarnya perlu kalian pertimbangkan karena ini tentu terkait dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Contohnya dalam kondisi seperti ini umur 13 tahun apa kamu bisa mempreserve embrio? Lah, Enggak. suaminya aja kapan nggak tahu. Ini kan nggak, udah pasti coret lah, ya. Lalu kemudian apakah mungkin mempreserve gamet? Nggak mungkin juga. Kenapa? Karena kalau gamet ya artinya pasien ini kan harus distimulasi. Nanti perkara stimulasinya mau kemarin kita diperkenalkan dengan random stimulation, mau dual stim atau apapun, ya itu urusan orang yang paham tentang itu. Tapi kita bicara konsep. Apakah mungkin anak umur 13 tahun dilakukan preservasi oocyte? Ya, udah nggak mungkin. Jadi kemungkinan pasien ini Organ. preservasi apa? Organ. Korteksnya. Bukan organ, tapi yang preservasi apa? Korteks. Bukan organ. Mempreserve organ itu sulit, ya. Tapi mempreserve korteks itu jauh lebih mungkin, ya. Nah, jadi artinya kalau kita mau berpikir komprehensif nih dari awal sebelum ini ditindak oleh orang-orang di luar endokrin, harusnya kita berdiskusi dulu sama mereka. Ini AMA-nya udah 2,4 ini, persentilnya sudah segini, ya. Normally 13 tahun itu 8,6, ini 2,4 udah tinggal 25%, ya 25% ini, ya. Nah terus gimana nih? Apa yang kalian mau lakukan? Seharusnya mereka kan nggak ngutang-ngatik ovarium harusnya. Jangan ngutang-ngatik ovarium. Karena nggak ada hubungannya dengan masalah obstruktif congenital anomalinya kan. Urusan mereka kan di obstruktif congenital anomalinya, nggak ada urusan sama ovarium. Ya kan? Artinya mereka jangan nyentuh-nyentuh ovarium dulu.
nggak ada urusannya. Ya harusnya di sini harusnya mereka, iya harusnya mereka berkomunikasi, ya berkomunikasi sehingga kita bisa mencoba mencari, apalagi ini pasien udah dibuka kan, we lose the golden opportunity to take the ovarian cortex, iya kan, sayang banget ini. Daripada di kistektomi yang jelas-jelas potensial mengurangi, ini AMH 2,4, and then di kistektomi pasien itu usia 13 tahun pula, ya. Nah jadi ini kan sebenarnya sayang sekali gitu, ya. Artinya kita punya golden opportunity untuk mempreserve cortex ovary, kita terlewat, dan kemudian mereka makin merusak ovarian reserve-nya, udah ada endometrioma, di kistektomi. Ini sangat sayang. Nah ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Jadi lain kali saya mau bilang sama orang urologin, kalau ada kasus seperti ini, tolonglah jangan terburu-buru nyentuh ovarium, yang lainnya terserah. Ya. Oke, tapi ya udah, yang terjadi udah terjadi. Nah, sekarang what next? Operasi udah dilakukan dan kemudian Ini kisah kirinya dong. Kisah kirinya ini harusnya di sini. Lalu tuba kirinya normal. Terus yang ini yang kanan dok. Jadi yang kanan itu normal. normal ya. Hidrosalping kirinya ini dok, gede banget. Kanan. Oh kanan. Hidrosalpingnya yang kanan. Terus mereka itu sama mereka tuh di ini waktu mereka buka terus di salvingnya dok. Ya. Terus yang mereka lakukan tuh mereka tidak salvingektomi tapi mereka flowering, jadi dibuka di ujung, dibuat seperti kayak fimbril like. Oh ini cup kan? Cup. Kalau cup kan nggak di kistektomi. Oh yang kistektomi yang tadi sorry. Hmm. Mana ya? Itu. Ini Komentar kalian dong tentang ini dok. fibriloplasti. Ini yang distal. Komentar kalian gimana? Plastik mungkin bisa bentuknya mungkin bisa, tapi untuk fungsinya sendiri mungkin mereka kan fungsinya tuba sendiri kan itu ada Concern sekali terkait dengan fungsi apa? fungsi, karena saluran tuba itu kan dia punya fungsi, ada silianya untuk kontraktilitas, untuk transport, baik yang sesuai dengan fase hormonal. Itu berapa ukuran? Hydrosalping. 4 cm dok. Kita rasanya punya grade-nya. Tidak? Kita masih ingat. Iya. Kalau di atas 2,5 atau 3, kira-kira apa yang terjadi pada micro environment-nya? Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa dalam memperlakukan saluran tuba seperti itu juga menurut saya agak kontroversi, karena kita melakukan tindakan konservatif pada jaringan yang sangat mungkin microenvironment-nya ini sudah sangat rusak ya. Jadi secara fungsional kelihatannya sih Tidak akan sangat kecil kemungkinannya ini akan recovery, tapi ya mungkin ini alasannya adalah sosial. Tapi sekali lagi seperti saya katakan, memang keputusan operasi pada pasien seperti ini baiknya didiskusikan pre-op, bukan waktu intra-op ketemu baru diapain ya, ini baiknya gimana ya. Nah itu biasanya akan sulit. Tapi kalau tadi udah saya lihat USG diagnosisnya udah menyatakan ada hydrosalping, sebenarnya hal ini harusnya sudah menjadi sebuah surgical plan. Ya saya masih selalu ingat statement almarhum Dr. Sigit itu,
surgical plan, surgical mapping, surgical plan, surgical mapping. Ya. Karena diupayakan, kita kaget-kagetnya jangan terlalu banyak. Kalau lagi melakukan tindakan bedah bukan berarti bahwa segala sesuatu semuanya bisa diprediksi dari awal, tapi at least kita meminimalisir lah hal-hal yang unexpected. Ini kan udah expected, kita ketemu ada hydrosalping pada anak usia segini, tentu kita harus informasikan pada orang tuanya ya, karena anaknya juga kalau secara hukum juga agak sulit ya untuk dimintai pendapatnya, mungkin nggak paham, nggak ngerti, dan secara hukum masih underage, jadi juga sulit juga dari ini. Jadi memang bukan sesuatu hal yang mudah ya dalam memutuskan ini, cuma sekali lagi kita exercise. Oke, baik. Terus apa saran kalian nih pasien dikonsulin? Cek AMH. Saya mau tahu satu-satu pendapatnya. Siti, pendapat kamu? Cek AMH ulang dok, terkait AMH dengan ulang. prosedur kistektomi yang dilakukan. Pertanyaan saya, kalau kamu cek AMH ulang, kamu akan punya dikotomi. Ini AMH-nya kisarannya A, kisarannya B. Apakah kamu punya plan yang berbeda untuk itu? Kalau AMH-nya A, kamu ngapain? AMH-nya B, kamu ngapain? Ada perbedaan nggak? Untuk saat ini sih belum dok, cuman untuk concern aja bagaimana future fertility-nya. Kemudian Gini, secara etika, kalau kamu meminta prosedur diagnostik pada orang, kamu harus punya algoritma. Kalau ketemunya A, mau diapain? Ketemu B, mau diapain? Kalau mau ketemu A, mau ketemu B, tindakan kamu sama, etikal. Ini kan sangat tidak etis, ya, sangat tidak etis. Karena nggak mendrive kamu untuk melakukan sesuatu yang spesifik. Saya mendingan tidak melakukan. Ya. Oke, jadi dia concernnya cek AMH ulang. Tomo. Kalau pertama concern untuk proses fertility kan udah nggak bisa. Terus sekarang saya sama juga dong jadi ada pertama untuk mencegah endometriosis ke depannya. Saya mau challenge statement kamu, reserve fertility sudah tidak mungkin. Ya. Nah, kenapa kamu sangat skeptical bahwa upaya fertility preservation sudah tidak mungkin lagi? Untuk saat ini dok, karena dia masih belum ada rencana untuk surgery ulang, kemudian juga dia belum bisa Apa distimulasi. sih? Tapi kalau nanti dia sudah ke depannya, misalnya dia sudah menikah, terus kita mau lakukan preservasi oocyte misalnya, itu mungkin masih bisa. Kemudian untuk selanjutnya rencana untuk mencegah rekurensinya dok, pilihannya antara pemberian progesteron atau dengan POC yang continue. Cuma saya sudah pernah baca juga, ternyata dengan pemberian progesteron itu POC ada risiko penurunan bone mass density pada usia kandungan. Usia adolescent itu sekitar 0,5 sampai 1% per tahunnya dok. Jadi perlu diedukasi juga. Kemudian Ya, oke. Terus yang lain, Khalif? Untuk pencegahan endometriosisnya, untuk pencegahan endometriosisnya berulang bisa diberi preparat, tadi sudah disebutin Mas Tomo. Kemudian mungkin kalau tambahannya Bisa ada tambahan nggak? Tadi Tomo hanya ya, menyatakan terlampau global, tapi spesifiknya apa?
Atau nggak kresek-kresek. Ya, Fungsi dari untuk fungsi reproduksinya mungkin perlu dicek ini dok, kadar estradiolnya sama karena nggak spesifik gitu. Nasi udah jadi bubur dok. Jadi ya kita edukasi aja dok lifestyle nanti kalau dewasanya baru kita evaluasi ulang. Dia ada penurunan yang itu tuh Ya, pasti akan penurunan 0,2 nanogram per tapi mili masih per kecil tahun. kan, mau diapain? Iya sih. Mau dievaluasi tuh banyak paling Dalam 10 tahun bisa turun Ini dua. dokter yang di konsulnya semuanya sangat ini nih drama Mungkin banget. karena kesel dong, kenapa dioperasi. Yo, Jadi kan marah sama urogi. Saya kan mikirnya dok, pertama ya di inform concern ke keluarganya soal fertility-nya, kemudian untuk mencegah rekurensinya Makanya itu udah terapi hormonal. iya yang spesifik lah. Kamu mau Yang kasih hormon kombinasi, apa? Dok. Hah? Yang kombinasi dok. Kenapa kombinasi? Dengan dosis minimal kombinasi. Enggak, kenapa kombinasi? Jelasin dong. Kalau dari penelitian dok, makin rendah kadar estradiol yang kita berikan untuk apa? Ini akan menurunkan risiko bone mass density, kemudian juga mungkin ada apa? Kemungkinan bisa merangsang growth factor untuk potensial pertumbuhannya ke depan, karena memang anaknya juga agak pendek ya. Sama. kayak gitu kenapa nggak produsen? Ya itu makanya saya tanya, kalau mengusulkan sesuatu tolong dijelaskan kenapa prefer COC. combine apa dong? Gimana? Mencegah hipoestrogen. Nah, kalau mencegah hipoestrogen, sekarang estrogen yang dibutuhkan oleh pasien ini estrogen apa? Oke, Jali bicara tentang kadar. Kalau kita bicara estrogen pada pil KB kombinasi itu bicara kadar atau bicara farmakodinamik? Apa perbedaan antara estrogen yang ada pada pil KB kombinasi dengan estrogen yang ada di badannya? Kan bukan berarti badannya nggak ada estrogen, payudaranya aja tumbuh kok. Ya kan organisasinya udah tumbuh ya dok, dia udah haid, jadi kita emang harus ngasih kombinasi. Kenapa? Iya, pertanyaannya kenapa? Jangan kayak dulu aja. Ovariumnya. Menekan Tidak ovariumnya ovulasi. supaya tidak ovulasi. Jadi ini kita bicara down regulation atau hormone replacement? Karena tadi bilangnya ada yang concern tentang estrogen, ada yang concern tentang menekan ovulasi. Yang mana ini yang mau dikerjakan? Jadi pil KB kombinasi kalau diberikan untuk endometriosis, maka mechanism of actionnya apa? Pertanyaannya. Kan itu yang gampang. Apa mechanism of action? Nggak ada yang tahu. Down regulation apa? Jadi menekan dua-duanya di sentralnya. Efek sentral down regulation, bagus Jamie. Jadi dia akan mencoba menekan pembentukan gonadotropin sehingga akan terjadi penurunan produksi estradiol. Oke, itu efek sentral. Ada efek yang lain? Efek perifernya. Ya, nggak tahu Jamie. Ada efek yang lain nggak selain efek sentral? Mungkin progresi menyedihkan punya efek anti-estrogen juga. Anti estrogen juga. Jadi tahu nggak efek perifer kalau saya memberikan pil KB kombinasi terhadap jaringan endometriosis itu apa sebenarnya?
down regulasi reseptor estrogen reseptor gitu. Down regulasi dengan cara gimana? Nah, kalian masih ingat dong di endometrium itu kerja estrogen dan progesteron itu gimana? Estrogen akan menyebabkan terjadi proliferasi endometrium, tapi di satu sisi dia juga akan mempersiapkan progesteron reseptor. Jadi jangan harap ada progesteron reseptor kalau tidak di priming endometrium itu dengan estrogen. Makanya kan kita bisa melihat ada fenomena di mana ada endometrium tebal yang tidak bisa dipicu withdrawal bleeding dengan hanya progestin only. Ya, itu karena kemungkinan besar reseptor progesteronnya kurang, makanya di priming lagi dengan estradiol. Ya. Nah, jadi pada kasus ini artinya kita bisa membuat atrofik endometrium dengan menggunakan pil KB kombinasi. Tapi dengan catatan, ya, ada progesteron reseptor. Ada progesteron reseptor. Nah, kalian ingat nggak apa yang terjadi dengan progesteron reseptor pada endometriosis? Iya, apa maksudnya resisten itu? Apa maksudnya resisten? Kayak dengan rasio tipe reseptornya. Apa maksudnya? Ada berapa jenis progesteron reseptor? Yang kamu butuhkan untuk menekan proliferasi endometriosis, kamu ya, PRB. Jadi kalau misalnya rasio PRA lebih dominan daripada PRB, ya kamu nggak akan bisa menekan endometriosis, malah makin menjadi, karena interaksi progestin dengan PRA akan menyebabkan the opposite action. Ya. Apalagi selain gangguan rasio, ekspresi progesteron reseptor yang rendah pada endometriosis. Jadi apa kerugiannya kalau kalian memberikan pil KB kombinasi? Ekspresi progesteron reseptor yang rendah. Apa kerugiannya kalau memberikan pil KB kombinasi? Progesteron nggak bisa And then, terus? berarti ada progesteron sendiri juga akan berkurang. Terus? Artinya kalau kita mau mengandalkan efek antiestrogennya atau dengan regulasi estrogen reseptor betanya nggak terjadi juga. Iya, terus? Kamu kan ngasih estrogen juga dong. Udah progestinnya nggak kerja, kamu tambahin lagi estrogen dari luar. Sama aja kayak kamu mengkultur endometriosis di dalam tubuh. Iya, kayak isi bensin aja. Jadi itulah kenapa dalam penggunaan pil KB kombinasi selalu diingatkan tolong lihat respon terapi within the first 3 months. Kalau ternyata pain-nya tidak membaik, maka sebaiknya tidak dilanjutkan penggunaan pil KB kombinasi. Ya, meskipun tadi pagi saya coba mereview beberapa jurnal yang menjelaskan tentang what is hormon apa sih yang best offered untuk adolescent endometriosis. Kalian ada buka-buka nggak? Ada buka-buka nggak? Cuma mau terima gampang ini, suruh dokter Kanadi cerita aja direkam. Nggak mau coba buka-buka jurnal tadi malam. Saya ada buka tentang Visado. Apa itu Visado? Ya. Itu adalah penelitian Visan pada adolescent. Jadi kalian harus coba lihat ya apa yang mereka hasilkan dari penelitian Visado. Ya. Berapa lama rekomendasi penggunaan progestin, lalu kemudian apa saja sih
efek yang mungkin terjadi pada adolesen yang diberikan progestin dan lain sebagainya. Jadi kalau kita rangkum dalam penggunaan progestin pada adolesen, maka in terms of pain, jelas progestin sangat baik. Kemungkinan seperti ini. Lalu kedua, simptom yang juga sering kali ditemukan dalam pengamatan pada adolesen adalah headache, ya. Lalu kemudian mental alteration, ya. Karena kenapa progestin bisa memicu mental alteration? Ya kan, siapa tahu ada PMS. Nggak mungkin kamu ngomong PMS. Kenapa? Iya, PMS itu hanya mungkin terjadi pada ovulatoire cycle karena dinamika hormon. Jadi jangan ngomong PMS sementara kita ngasih progestin only contraception. Ya. Jadi apa? Jadi karena memang progestin itu salah satu efeknya adalah mood swing. Makanya kalian itu diajarin cara memilih hormon karena kalian harus tahu exactly apa yang kalian pilih. Ya, seperti estrogen tuh ada jenisnya namanya ethinyl estradiol, ada 17 beta estradiol, ada estradiol valera, ada conjugated equine estrogen. Itu harus kalian kenali karena itu kata kunci kita milih. Progestin juga ada retroprogesteron, ada turunan androgen, ada turunan progesteron, ada turunan spironolakton. Karena kalian harus memahami, ya. Kalau pasiennya datang mau butuh progestin only contraception tapi dia bilang, dok nggak mau weight gain, dok nggak mau ada jerawat, dok nggak mau ada kulit berminyak. Jadi tapi itu efek progestinnya dok, bukan progesteron. Progestinnya yang timbul, bukan hormon progesteron. Progesteron sama progestin apa bedanya? Bedanya kalau progesteron dia dihasilkan alami dalam tubuh tapi nggak bisa. Tapi dia lebih cepat dimetabolisme, jadi makanya dia nggak bisa dibikin dalam tubuh orang. Kalau progestin? Kalau progesteron dia turun dari rantai progesteron yang dibuat. Kesamaannya di mana kalau gitu? Di kerjanya apa namanya? Kerjanya apa namanya? Kan kamu bilang progesteron, progestin itu satu grup. Kalau gitu tadi kamu menjelaskan perbedaannya. Yang satu dihasilkan di tubuh, yang satu chemical structure-nya nggak sama dengan apa yang ada di tubuh. Maka konsekuensinya kalau saya menggunakan hormon yang chemical structure-nya sama dengan apa yang di tubuh, maka dia dengan mudah direcognize dan dia akan mudah di metabolisme. Ya. Kalau gitu persamaannya apa nih? Persamaannya kerja. Satu kata. Satu kata. Persamaan progesteron dan progestin. Satu kata. Efek biologis. Progestogenik. Satu kata. Apa itu progestogenik? Yang menjadi acuan efek progestogenik itu adalah progesteron. Natural. Ya, bukan masalah natural. Kita menyatakan efek progestogenik itu mengacu kepada karakter dari progesteron. Ya, apa karakternya? Anti estrogen, progestin, progesteron reseptor, anti glukokortikoid, anti mineralokortikoid, anti androgenik. Nah, itu namanya progestogenic effect. Jadi makanya kalau kamu mau menggunakan progestin, maka kamu harus lihat progestogeniknya. Kalau semakin menjauh dari
progestogenic effectnya progesteron, maka yang kamu dapatkan adalah most likely adalah side effect. Ya, sepertinya, contohnya, misalnya kamu mau menggunakan progestin only contraception menggunakan levonorgestrel, ya, maka levonorgestrel itu dia memang sama anti estrogen, pro terhadap progesteron, tapi dia tidak anti mineralocorticoid, ya, dia tidak anti androgen. Jadi kamu dapat efek anti estrogennya, tapi Yang kamu lainnya nggak dapat. tidak mendapatkan efek anti mineralocorticoid maupun anti androgenik. Maka pasien itu kalau menggunakan obat itu jangka panjang, maka mulai weight gain, mulai tanda-tanda hiperandrogenisme klinik, ya. Nah, itu yang harus kalian kenali. Saya tuh bertanya tadi terpikir apakah mekanisme yang mood swing yang terjadi pada pemberian progestin yang dari stabido itu kalau sama nggak dok dengan mood swing yang terjadi pada pasien Menopause. Oke. Tentu dalam hal ini beda dong. Karena kalau kita lihat mood swing yang terjadi pada penggunaan progestin ini diakibatkan karena progestin excess. Makanya kalau kamu menggunakan pil KB kombinasi, kalau pasien menyatakan saya menggunakan pil KB kombinasi, tapi kok saya merasa mood swing, aneh kan? Nah, artinya apa? Meskipun dia diberikan dua hormon sekaligus, estrogen dan progestin, tapi progestinnya overcome, dia lebih dominan daripada estrogennya. Hal yang sama juga bisa terjadi sebaliknya. Pasien menggunakan pil KB kombinasi, akan tetapi pasien selalu mengeluh, kok saya ada headache ya, kok saya ada breast tenderness ya, kok saya ada bloating ya. Nah, itu artinya apa? Pil KB kombinasinya dosis estrogennya ketinggian. Ya, saya pernah punya kasus seperti itu. Ya, makanya kalau udah tahu, oh ini side effect yang dia alami selama penggunaan pil KB kombinasi ini adalah side effect yang berasal dari excess estrogen komponen. Jadi jawabannya adalah kita harus mereduce dosis estrogennya. Jadi saya turunkan ke YAS, yang mana ethinyl estradiol pada Yasmin itu 30 mikrogram, YAS itu hanya 20 mikrogram. Begitu caranya. Nanti kalau pakai YAS lagi, wah saya masih breast tenderness, nggak enak dan segala macam, kamu mau turunkan kemana lagi? Iya, nama obatnya apa? Ya Allah, orang mau pil KB kasih sikloproginolone. Yang ada pasiennya datang ke kamu udah hamil nanti. Hah? Ya bukan lebih rendah, kan kamu mau ngambil estrogen yang efeknya lebih ringan. Iya, tapi kamu ngeresepinnya gimana? Bayer sharing punya produk yang namanya Claira. Claira, QLAIRA. Kita nggak ngomong ada atau nggak ada dulu nih, yang penting ilmunya dulu daripada kalian. Oh iya, makasih ya. Udah. Ada dok ini di Halodoc. 280 Iya, mahal juga ya. Mana ada di sini barang nggak ada, Shopee aja, tinggal ini gampang. Mahal itu. Kemarin aja kasus transgender yang kita lihat kemarin, injeksi dari mana? Dari Thailand, nggak ngapain dari sini? Hah? Siapa? Oh udah kenal ya? Udah punya nomor HP-nya. Oh, Saya udah lihat itunya dok di Facebook, emang cowok banget ya dok. Maksudnya tanya Jenny. iya. Dia ini yang udah Kayaknya udah tahu alamat juga ya? Kamu nggak bisa ngeliat. booking. Iya, Enggak, dia kayaknya kelihatan kemarin nggak nanya kelihatan alamat cewek-ceweknya. tinggal di mana deh. Semarang. Tuh kan? Sama sempat janjian kalau ke Semarang ujungnya dia ya, bukan anaknya.
Kayaknya udah mulai nggak lurus nih Jenny sejak di Jakarta. Fitri lo tanggung jawab ya, ntar kalau pulang ke Balikpapan. Ini juga nih satu. Titik lah dok, dia konek itu titik. Nggak tahu nih banditnya ini atau ini sebenarnya sih. Hah? Itu dok pencuci otaknya. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi pada kasus ini, kalau menurut saya sih Dok, paling tapi pada Clara ini progestinnya hasilnya di no just dok. nggak ada masalah. Kamu tahu nggak, Clara itu masuk sebagai apa? Regimennya kita kategorikan sebagai apa? Tetrafasik. Kuadrifasik namanya. Bukan tetrafasik, kuadrifasik. Jadi ada 4 kali perubahan dosis. Ya, estrogen dulu, terus combine dengan progestin yang tinggi makin lama makin turun, ya. Nah, jadi ini kuadrifasik. Itulah kekurangannya, pilnya nggak bisa sembarangan ngambilnya, ya, karena dosisnya ini berubah 4 kali. Ya, ya. Dan itu sangat baik sebenarnya untuk mengendalikan menstruasi juga di luar dari siklo proginova sebenarnya. Ini sebenarnya ada, cuma masalahnya ya out of, ya itu Susah. over the counter ya, tahu lah. Oke, jadi pada pasien ini ya, karena udah 8.30. Estradiolnya hanya 5. Ya. Tapi kan M3 ya dok. Ya. Pada dulu tuh saya baca pada M3 itu Ini diambil kapan? post op dok. Hmm. Post op bukan pre op ya dok. Post op dan FSA-nya 7,7. Nah, tapi Ada isu apa? ini kan 25 November ya dok. Jadi post op, operasi tanggal 22. Dia kemungkinan mens itu tanggal 2 sekitar tanggal 17-18an. Tapi di tanggal 25-26 sebenarnya dia kayak berdarah lagi dok. Nah, saya tuh nanya sama tim sama mereka, apakah ini sebenarnya sisa atau sebenarnya dia haid lagi? Gitu, ini belum jelas dok, karena kan kita belum USG. Tapi kalau pada 13 tahun dengan M3 dengan estradiol 5 sebenarnya masih oke dok. Kalau yang saya baca ya dok, maksudnya referensinya itu Ada isu nggak terkait dengan menganalisis kadar hormon yang berasal dari ovarium pasca tindakan operasi? Dulu pernah saya melakukan penelitian sama Joni, memeriksa kadar AMH post hysterectomy. Semuanya drop. Tapi nanti naik lagi ya. Rebound 3 bulan kemudian. Kenapa? Karena ada injury Vascular injury karena kauterisasi, Iya. penjahitan dan lain sebagainya. ini sih di counter dan dijahit kalau dari videonya. Tapi kan itu M-nya estradiol. Iya. Tapi kalau di sini Mbak, dia masih undetectable gitu loh Mbak kalau stage 3. Jadi apakah ya masih normal? dia cukup tinggi untuk itu. Tapi sampai 60 gitu. Bukan berarti nol. Referensinya. Bukan, tapi maksudnya setidaknya ada ya maksudnya Bawah 5. maksudnya nggak sampai harus, kemarin kan berpikirnya karena dia 4 harusnya 15 kan, berarti di estrogen dong gitu. Tapi kan ini enggak, Iya, berarti masih normal. masih oke maksudnya. Dan gue berpikir kemarin, oh jangan-jangan dia mens nih karena dia berdarah lagi kan. Dan dia masih sakit perutnya. Dan tapi kan bisa nyaru dengan Iya, post tapi kan udah op. dikasih jalur keluar ya. Enggak post op nggak bisa. Iya. Ya, that's why. Nggak. Tapi kalau lihat FSH-nya kan oke. Kok beda ya tenor steg E2 itu dengan sperok? Sperok beda, tenor stegnya dengan E2. Iya, ini aku lihat dari itu sih, dari jurnal. Kalau tenor Kalau sperok berapa Mbak? E2 itu 9 sampai 59 pikogram per mil, itu apa? Pikogram. Pikogram. Ini itu sperok Sperok 9. gimana? Halaman berapa? Halaman berapa? Itu kan residen. Oh ini gue kasih bab 10. Bab 10. Oh, mau bab bikin 10. rangkuman ya, Masya Allah, bagi-bagi dong. PR itu. 10 ya Mbak? 9 ya Mbak? Bab 10. 9 ya? Coba Kalau kita tenor lihat bab steg 10 3 ya. E2 nya 9 sampai 59. Iya.
nggak usah dilakukan pemeriksaan lab hari ini kalau memang signifikan. Udah gitu aja. 13. Sekarang kan bicaranya ada dua aspek, administrasi dan lab. Kalau administrasi harus nunggu dokter, nggak mungkin link tanpa dokter. Kalau 10 ya mbak? kalau nunggu dokter 9 sampai 59. Iya, bab 10. Nggak puasa ya mungkin, jadi nggak usah di. Ini adanya LKS lah. Bawa lagi. Mungkin harus di hari yang lain. Di bawahnya lagi. Nomor berapa? Di atas pubertas prekok. Iya. Kalau sudah di link ke lab, kalau memang confidence sudah di link ke lab, kan Nomor berapa angkanya? semua pasti udah. Yang mana bahasa Inggrisnya Kalau ya? lab nggak ada memang ada belum di link. Ini mah yang orang kumah. Memang belum di link. Ini mah orang kumah. Iya, berarti itu bisa Kalau sudah dari di link mana-mana, pasti sudah dari ada di Spek, link. ini nggak ada nih, panjang blok Menore nggak ada. Karena ini basis. Adanya SALH. Itu dia ngambil dari jurnal tuh. Enggak. Enggak. Berapa bab 10? Ya kalau memang nanti mau di link ya di link lagi hari ini. Iya enggak, jangan dipikir untuk cek hari ini juga. Yang penting di link dulu. Nanti kan setelah di link mungkin terpaksa harus lain hari. Kan makanya saya bilang ini ada dua hal yang harus diselesaikan. Pulang nggak Menore mbak? Dan labnya, ya harus salah satu yang Berapa itu bab? selesaikan. Yang penting kalau lab itu Oh, masih bab ada, pubertas ya? harus ada linknya dulu, itu dulu yang menjadi prioritas. Oh, kok ngambil dari Kalau sekolah? memang dengan menunggu linknya terlampau lama puasanya juga tidak valid juga pemeriksaannya. Nih, bab 9, Ya 9 ya. halaman 763. Udah. 76 berapa? Sih? ya nggak usah, Dulu lihat di bab nggak pubertas deh. usah, Aku boleh tahu. nggak Ini usah. dia. Kita udah tahu bahwa itu tidak valid, 73. itu tidak valid. Paragraf berapa? Ada yang harus 763 langsung tabelnya, cuma ada tabel itu di halaman 763. Iya. 763 bab 9 salah saudara-saudaraku. Kebanyakan. Kasih. Kebanyakannya. Ya namanya aja Biasanya nyaplok. batas atas ya berarti ya mbak? Jadi berapa? Berapa tadi? 763 bab 9 tuh. FSI 7,7 mbak. 7. saya lagi mimpin acara ada lagi nggak? Berarti statsnya 3. Oh iya 96,59. Berarti rendah. Itu dan state di atasnya tuh. Tengahnya nggak dicek. Dicek FSI. Ya, jadi terkait dengan hal ini, jadi kita tetap berikan treatment, tapi karena dia mau menunda treatment kan, Iya dok, jadi mereka mau diskusi kemarin dok, kemarin WL nelfon gimana sini? Awal kemarin telepon dok, kan kita kan dari sini berplanning untuk memberikan progestin karena untuk mencegah rekurensinya. Namun consideration amenorrhea dok, jadi mereka ingin boleh nggak kalau 3 bulan dulu supaya mereka menilai outflow track yang mereka buat. Jadi ya, Jadi itu yang setelah menjadi 3 concern bulan, saya juga. setelah 3 bulan nanti baru progestinnya. Tapi berapa sebenarnya kalau misalkan nggak boleh 3 bulan, kalau misalkan pertimbangannya jangan 3 bulan deh, berapa? Ya, yang penting begini, ini kan kemarin saya juga waktu di MC saya udah tanya ke mereka dan mereka nggak bisa jawab juga. Pasien kan datang ke rumah sakit kenapa? Nyeri. Cyclical pain. Iya. Cyclical pain. Cyclical pain. Saya tanya sama mereka, cyclical pain-nya apakah kalian confident ini hanya karena obstruktif atau karena endometriosis? Nggak bisa jawab. Nah jadi artinya dengan kita menunda 3 bulan juga ada satu advantage juga yang bisa kita dapatkan, yaitu adalah Mengevaluasi ya, cyclical kita ingin pain-nya. melihat ya cyclical pain-nya Kita nggak punya karena dia. obstruktif atau karena endometriosis. Ya itu mungkin satu hal yang bisa kita tentukan. Ini sudah bedain kualitas nyerinya sebelum dan sesudah operasi gitu ke pasien. Silakan saja, tapi kan kita bukan berarti nanti takutnya misleading kalau nyerinya kayaknya membaik terus kita bilang oh ini nggak apa-apa, artinya kita mengamini bahwa tindakan operatif ini untuk mengatasi nyerinya, ini kan untuk mengatasi obstruksi. Endometriosis itu udah terjadi jelas, dan seperti saya sudah sampaikan tadi, kalian bayangkan
endometrioma itu mekanismenya kayak gitu. Berapa lama yang dibutuhkan untuk terjadinya kista 4 cm? Means that it's a bit long. Ya. Dan kalau it's a bit long, bagaimana kita menggaransi bahwa tidak ada superficial endometriosis? Udah pasti ada. Orang yang susah aja kayak gitu jadi kok, apalagi yang gampang. Ya kan? Nah, jadi artinya saya sangat concern untuk melakukan treatment hormonal. Cuma tadi saya belum selesai. Saya tadi udah mereview beberapa jurnal terkait dengan penggunaan hormonal contraception dan progestin only. Maka based on what yang saya baca tadi, hormonal contraception itu concernnya tadi terkait dengan progesterone resistance, ya, sehingga estrogen ini bisa justru menyuburkan endometriosis. Ya. Lalu yang kedua, saya pikir penggunaan progestin ini sekarang juga orang mulai melihat apakah kita tidak bisa melakukan individualized dose, karena mereka melihat bahwa penggunaan progestin only selama 52 minggu memang signifikan mereduce bone mineral density. BMD jelas turun. Meskipun itu ada BMD yang sifatnya reversible. Kalau kita stop, maka kita bisa meregain BMD-nya. Ya. Akan tetapi sekali lagi dalam hal ini mungkin dengan mempelajari penelitian tersebut, maka kita bisa menyatakan misalnya pada parents, ya, mungkin kita bisa memberikan progestin only sepanjang maksimum mungkin 52 minggu, habis itu kita break, terus kemudian nanti mulai lagi, ya. Atau ada usul yang menarik, kenapa nggak dicoba dihydrogesterone 1 mg per hari bukannya 2 mg per hari, karena meskipun penelitian yang dilakukan sangat pendek, mereka melakukan observasi BMD dalam 3 months penggunaan Dinoges 1 mg per hari jelas tidak menurunkan BMD. Jadi artinya dalam hal ini kalau kita sangat concern tentang itu, ya mungkin kita bisa mereduce dosis Dinoges itu menjadi 1 mg, karena mereka bilang ini mungkin sebuah cara yang sangat applicable di masa yang akan datang, ya, untuk kita win-win solution dalam menggunakan progestin dan sambil mengurangi risiko untuk terjadinya kegagalan tercapainya peak bone mass. Peak bone mass itu tercapai di usia berapa? 30 tahun. Ya. Jadi artinya keputusannya adalah kita setuju untuk postpone 3 bulan, tapi dengan catatan kita juga melakukan surveillance terhadap pain, ya, cyclical pain-nya. Jadi pasiennya diminta kontrol per bulan saat ini. Iya, saya pikir pasiennya baiknya kontrol juga untuk melaporkan pain-nya. Terus kedua, dan kalau memang dia ada pain, ya terpaksa kita juga jangan dibiarin aja, ya. Mungkin penggunaan NSAID masih sangat mungkin, meskipun dilaporkan beberapa kasus, ya. Jadi ingat, ya, pelvic pain atau dysmenorrhea pada adolescent, ya, yang nampak resisten terhadap COCT atau NSAID, kalian harus mikir ini kemungkinan endometriosis, ya. Hampir 20% dari cyclical pain, ya, mereka ternyata correlated dengan endometriosis, ya. Jadi artinya dalam hal ini lesson learn yang kita dapat, ya, kira-kira seperti itu. Dan saya ingin menambahkan juga, kalau pasien ini kan sifatnya obstruktif, ya. Nah, kelainan obstruktif ini ada 2. Ada obstruktif yang diikuti dengan amenorrhea, ada obstruktif yang masih ada haid yang reguler, dan haid yang reguler ini bisa sangat sedikit atau bisa juga normal. Nah, contohnya seperti kasus yang namanya Ovira. Pernah dengar? Iya. Ya. Nah, kalau Ovira biasanya karena dia ada di Delphi's uterus, maka contralateral
uterusnya dia masih merilis menstruasi, tapi yang ipsilateralnya ini yang terblok karena ada septum pada vaginanya. Nah, kemudian inilah yang memancing munculnya. Jadi sekali lagi kita juga hati-hati pada adolesen yang kelihatannya haidnya reguler tapi sakitnya luar biasa. Nah, tolong di USG. Takutnya ada fenomena ovina. Ya, karena ternyata ini berasal dari adanya hematokolpos, hematometra ipsilateral, jadi yang ada di yang sisi yang buntunya. Ya. Jadi itu aja sih yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Saya pikir cukup sampai sini karena saya harus ini dulu. Sudah kasih. Biasanya kan 1 kali 1 miligram aja dong. Saya pikir begitu ya. Kita coba aja ya. Nah. Kemarin Itu yang mendalam. Kalau yang di polis kan kita suka checking blood glucose kan bisa Ya, apa? kalau misalnya